Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kan kemarin udah DNA-nya ya, Dek ya. Sekarang ini mutasinya. Mungkin dulu udah kenal ya. Ya. Mutasi. Ini kita recall lagi. Jadi mutasi itu berarti ini ya, Dek ya, perubahan yang terjadi pada materi genetiknya, bisa DNA, bisa RNA. Terus mutasi itu kalau berarti kan kelainan ya, Dek ya. Berarti pasti meningkatkan resiko terjadi suatu penyakit. Peristiwa terjadinya mutasi disebut mutagenesis. Makhluk hidup yang mengalami mutasi disebut mutan. Penyebab mutasi disebut dengan mutagennya. Kebanyakan mutagen yang bisa menyebabkan mutasi itu bahan fisika, kimia, bahkan biologi. Yang memiliki daya tembus yang kuat sehingga dapat mencapai bahan genetik dalam inti sel tersebut. Jadi nama-namanya ini bisa sambil dihafal juga ya, Dek ya. Mutagenesis berarti peristiwanya makhluk hidup yang mutan disebutnya penyebab mutasinya mutagen ya dari luar fisika, kimia, biologi. Terus sebenarnya perubahan materi genetik DNA sama RNA itu bisa dipulihkan kembali melalui pemulihan atau perbaikan DNA. Oke, ini yang pertama adalah mutagen fisika. Ya, jadi mutasi yang disebabkan pemicu fisik. Di sini ada berbagai macam radiasi, contohnya ya, Dek ya. Mutasi fisika dibedakan menjadi radiasi penion sama non-penion. Penion ini tingkatnya energi yang tinggi, sehingga dapat melepaskan elektron atau mengionisasi molekul. Sehingga efeknya ini bisa memutus rantai DNA ini, diputus, terpapar secara langsung dapat menimbulkan kematian sel. Radiasinya contohnya sinar X, alfa, beta, gamma ya. Masuknya penion. Non-penion berarti non, berarti dia rendah. Contohnya sinar UV. Kalau sinar UV bisa menyebabkan pembentukan timin yang ganda, jadi ada dua pada rantai DNA-nya. Nah, paling sering emang ini ada ya, kalau kita foto ronsen, nanti contohnya ya, atau X-ray sebutannya ya, sama aja ya, Dek ya. Ya. Nah, ini makanya pasiennya cuma sendirian di ruangan itu, tidak boleh ditemani oleh orang lain ya, Dek ya, karena bisa mengenai ini pasiennya apa orang-orang lainnya. Sinar X, alfa, beta, gamma. Kalau sinar UV ya dia rendah, tapi kalau kita terus-terusan terpapar bisa seperti ini ya, Dek ya. Terus lebih lanjut lagi kalau kena UV, paparannya itu bisa memberikan akibat apabila ditemukan dua basa pirimidin yang berdekatan. Jadi kalau ada timin-timin atau sitosin-sitosin, apabila terkena paparan sinar UV akan membentuk dimer pirimidin dan membentuk tautomer namanya. Jadi tautomer timin akan berpasangan dengan guanosin-guanosin, sedangkan yang sitosin-sitosin dengan adenin-adenin. Jadi kebalik ya, Dek, ya. Harusnya A sama G ya. A, G, C sama T ya. Ini berbeda jadinya. Terus yang kimia. Di sini contohnya ada bahan pengalkil, senyawa yang menimbulkan alkilasi. Pengalkil, alkilasi ya. Berarti proses pengikatan gugus alkil. Contohnya di sini dimetil sama dimetil sulfat. Nah, dimetil sulfat itu ada di insektisida sama pestisida, betul. Makanya kita juga nggak boleh kena ini ya, Dek ya. Mm-mm. Kenapa? Karena alkilasi ini bisa menyebabkan G memiliki struktur mirip A. G seharusnya berpasangan dengan sitosin, tapi G dapat menjadi salah pasang dengan T. T memiliki struktur mirip C. T seharusnya berpasangan dengan A atau U, tapi T malah berpasangan dengan C. Oke, salahnya di sini ya, Dek ya.
Contoh lainnya adalah asam nitrit. Asam nitrit bisa menyebabkan terjadinya proses namanya deaminasi. Deaminasi ini sitosinnya akan menyerupai uracil yang berpasangan dengan adenin sehingga terjadi mutasi dari pasangan SG menjadi OA. Kalau biologi lebih ke infeksi ya dek ya. Ada HPV itu Human Papilloma Virus. Nah, Human Papilloma Virus ini DNA-nya akan masuk ke dalam DNA manusia, mengubah susunan DNA manusia sehingga terjadi mutasi. Ya. Makanya HPV ini ditemukan pada kanker serviks contohnya ya. Karena kanker kan jadi mutasi juga ya dia. Ya. Lalu sudah itu tadi penyebabnya ya dek ya, fisika, kimia, biologi. Sekarang lebih ke mutasi gennya. Pada dasarnya merupakan mutasi titik, point mutation. Pada mutasi ini terjadi perubahan kimiawi pada satu atau beberapa pasangan basa dalam satu gen tunggal yang menyebabkan perubahan sifat individu tanpa perubahan jumlah dan susunan kromosom. Nah, ini beda ya, Dek ya. C benar kok ya. C sama G. G menjadi yang A sama U nya yang misalkan. Harusnya A kan sama T. Oh iya, heeh. Iya ini benar tadi salah. A sama U-nya yang salah. Oh iya, heeh, benar deh. Benar. A sama U-nya salah. Oke, jadi ini kelainan. Terus, nah ini berbagi ini ya dek ya. DLS ini juga pernah dulu ya dek ya. Hmm. Delesi, insersi, transisi, transversi. Betul. Delesi berarti dia pengurangan satu atau lebih nukleotida pada DNA. Intinya dia delesi kayak delete ya dek ya gampangannya ya. Pengurangan. Kalau insersi itu insert ya. Berarti dia menambah ya, penambahan atau lebih nukleotida pada DNA. Transisi berarti ya dipindah, diganti dengan nukleotida lain. Purin dengan purin, pirimidin dengan pirimidin. Transversi berarti diganti ya, transvers. Diganti juga dengan nukleotida lain yang berbeda jenis. Kalau yang ini tadi sama ya dek ya, sejenis. Kalau yang ini purin dengan pirimidin. Oke. Mutasi, nah ini macam-macamnya sekarang. Salah arti, missense mutation. Contohnya missense mutation transferasi purin pirimidin. Perubahan suatu kode genetik yang menyebabkan asam amino pada rantai polipeptida itu berubah. Nah, asam amino yang di sini berubah ya, Dek ya. Ini perubahan pada asam amino dapat menghasilkan fenotip mutan yang merupakan asam amino esensial bagi protein tersebut. Oke, nah ini yang salah G sama J. Terus dia menjadi glutamin. T sama A jadi lisin. Jadi salah arti gara-gara ini ya, Dek ya. Terus kalau tiang, ini contohnya, yaitu perubahan suatu pasangan basa dalam gen yang menimbulkan perubahan satu kode genetik. Jadi merubah satu aja ya kode genetiknya yang ini, tetapi tidak mengakibatkan perubahan atau pergantian asam amino yang dikode. Oke, jadi ini walaupun dia berbeda ya, Dek ya, tapi dia hasilnya tetap sama. Jadi maksudnya ini mutasi diam ya, Dek ya.
Di sini sebenarnya ada mutasi, tapi asam amino yang dibentuk ini masih sesuai. Ya. Kalau yang ini tadi nggak sesuai ya, dia salah arti. Jadi di sini ada mutasi, terus asam amino yang ini salah diartikan ya. Kalau yang tanpa arti, berarti dia perubahan kodon kodon asam amino tertentu menjadi kodon stop. Jadi sampai kodon stop sini ya dia A, ini kan kodon stop ya. Iya. Nah, yang mengakhiri rantai mengakibatkan berakhirnya pembentukan protein sebelum waktunya selama translasi. Nah, ini kan harusnya ini artinya ini ya. Ini artinya leusin, ini artinya ini. Nah, ini karena berubah, jadinya artinya ke codon stop ya, Dek ya. Padahal ini masih ada lanjutannya, ini lanjutannya juga. Tapi gara-gara di sini ada salah arti, jadi langsung diberhentikan. Makanya kalau langsung diberhentikan, mutasi tanpa arti. Mutasi pergeseran. Berarti ini merupakan akibat penambahan insersi tadi atau kehilangan yang dalat tadi delesi. Eh, jadi kalau ditambah atau dikurangin pasti jadi geser kan ya Dek ya. Ininya betul. Ini, nah ini tadi geser ya. C A T C A T C A. Oh, ini di insert ya Dek ya. Oh ya, ini contohnya insert ya. Ditambahkan A. Di sini awalnya nggak ada A deh. Terus tiba-tiba ada A ya. Terus di sini awalnya nggak ada T ya dek ya. Oh, nggak ada T, C. Oh, nggak ada A ya. Nah, A-nya di sini ada, terus dihilangkan, lose. Jadi A-nya di sini dihilangkan, tinggal jadi CT. Benar. Oh, iya ya. A-nya harusnya ada di antara sini ya, Dek ya. Iya. Nah, ini berarti mutasi pergeseran atau perubahan rangka gara-gara ditambahkan, insert, atau dikurangin ya. Oke, nah itu tadi mutasi DNA. Yang mutasi DNA ada yang mau ditanyain? Gak ada ya. Oke, nah sekarang yang mutasi kromosom ini deh. Yang penyakit-penyakit ya. Berarti kromosomnya ini nggak sesuai jumlahnya ya, Dek ya. Berdasarkan jumlah sama berdasarkan struktur. Lanjut dulu. Nah, ini yang euploid adalah mutasi yang melibatkan pengurangan atau penambahan. Jadi kalau EU itu artinya sama ya, Dek ya. Sama itu artinya maksudnya bisa dikurangin, bisa ditambahin. Nah, ini coba sekarang yang monoploid. Mono berarti satu, betul. Jadi kehilangan satu set, contohnya lebah madu jantan. Di berarti dua, betul. Organisme yang punya dua set kromosom, contohnya manusia. Kalau poli, organisme yang memiliki lebih dari dua ya, dia. Karena poli artinya banyak, betul. Kalau tri, tiga ya, tetra empat, hexa enam. Nah, poli yang banyak tadi, yang terjadi pada tumbuhan, contoh itu apel sama tebu. Tapi kalau di hewan, contohnya ini Dognia, Rana esculenta, sama Astralis. Jadi di tumbuhan sama di hewan. Terus itu tadi yang euploid ya, Dek, ya. Nah, ini yang autopolyploid terjadi karena N-nya itu mengganda sendiri. Jadi kromosomnya itu mengganda karena kesalahan dari meiosis dan terjadi pada kromosom homolog. Contohnya semangka tak berbiji. Nah, kromosom homolog itu kan ya yang sama gini ya, Dek ya, homolog, tapi mengganda. Makanya pada semangka tidak berbiji.
Kalau alopoliploid terjadi karena perkawinan atau hybrid antara spesies yang berbeda jumlah set kromosomnya dan terjadi pada kromosom non-homolog. Nih, ini non yang atas homolog ini ya. Contohnya akar, akar daun mirip lobak. Rambut ini tumbuhan aja ya dia. Nah, ini dia itu ada kesalahan meiosisnya. Jadi bisa auto, bisa alo. Oke, ini tentang yang aneh. Dia kromosomnya kekurangan atau kelebihan akibat gagal berpisahnya pasangan kromosom yang homolog. Harusnya dia kan, ini kan harusnya berpisah ya dek ya. Ini harusnya kan biru, hijau ini benar ya. Tapi ini yang hijau nggak ke sana ya dek ya. Mm-mm. Nah ini salah nih. Jadi ini termasuk aneuploid. Contohnya ini banyak di macam-macamnya ya dek ya. Monosomik. Contohnya pada sindrom Turner. Hmm. Kalau yang sindrom Down atau Down syndrome, dia ini yang trisomik ya dek ya. Ada mono, nuli, trisomik, hmm, terus tetrasomik. Betul. Nah, ini tambahannya ini ya. Aneuploid, mutasi tadi dapat terjadi karena dua hal. Ada anafase lag, yaitu tidak melekatnya kromatid pada gelondong pembuluhan pada saat meiosis, ya yang ini ya dek ya. Sama yang non-disjunction, betul. Gagal berpisah pada kromosom homolog yang terjadi pada saat anafase meiosis satu. Nah, ini yang anafase lag-nya yang ini tidak melekat ya dek ya. Jadi yang hijau ini dia masih ada di tengah-tengah ya dek. Nggak ikut ke sana. Yang non-disjunction dia tidak berpisah ya. Kalau ini pembahasan lebih lanjut dari yang atas. Mono tadi, contohnya yang sindrom Turner ya dek ya. Sindrom Turner itu berarti kromosomnya 45 dan kehilangan satu kromosom kelamin. Nulisomik karena kekurangan dua kromosom trisomik. Jadi kalau mono ini dikurangin satu ya dek ya. Nuli dikurangin dua karena yang kurang dua ya. Kalau trisomik, nah ini kelebihan baru. Trisomik sama tetrasomik ini nambah-nambah ya. Trisomik nambah satu kromosom, contohnya sindrom Jacob jadi XYY. Down syndrome, trisomi 21, Patau, sindrom Patau, trisomi 13. Jadi 21 itu maksudnya kromosomnya ya deh ya. Di kromosom 21, Patau di kromosom 13. Tetra 2N plus 2 berarti kelebihan 2 kromosom. Oke, nah ini akibatnya. Akibat perubahan struktur kromosomnya sebenarnya Dek ya. Delesi, duplikat. Delesi ini tadi hilang tadi ya, duplikat jadi dua ya Dek ya. Inversi penambahan ya, ditambah translokasi ini pindah ya Dek ya. Oke, delesi ini tadi kekurangan segmennya kromosom karena sebagian kromosomnya lenyap. Oke, delesi terjadi kalau patah dan hilang pada saat pembelahan sel. Ya, ini, nah ini jadinya terpisah ya dek ya, dikurangin. Ini harusnya kayak gini nih, tapi ini terjadi delesi. Jadinya terpotong-potong ya dek ya.
Contoh delesi, ini penyakit namanya Cry Ducat Syndrome, sindrom langisan kucing, atau sindrom Lejeune, suatu kelainan genetik karena delesi pada lengan pendek kromosom nomor 5. Dan kemarin recall lagi kromosom itu ada lengan pendek sama panjang ya, Dek ya. Nah, yang bawah yang panjang, yang atas yang pendek ya, tengah-tengahnya. Ini delesi nih, hilang sedikit pada lengan pendek kromosom nomor 5. 2, 3, 4, 5. Nah, sini ya, Dek ya. Sini delesi, manusianya lahir dengan sindrom mengalami keterbelakangan mental dengan ciri khas suara tangisnya menyerupai tangisan kucing. Individu ini biasanya tidak akan bertahan dalam umur yang lama. Itu contoh delesi. Kalau duplikat ini penyakitnya. Jadi ada cekungannya ya, Dek ya. Nah, nama penyakitnya ini. Charcot Maritub CMT. Penyebabnya karena duplikasi yang luas di lengan pendek juga. Tadi juga lengan pendek ya. Tapi ini nomornya 17, kromosom 17, tepatnya pada gen namanya PMP22. Ini herediter, jadi bawaan gitu ya. Terus ini yang translokasi, yang pindah, pemindahan. Sebagian dari segmen kromosom ke kromosom lainnya yang bukan kromosom homolog. Jadi beda kromosom jadi ya. Jenisnya sebenarnya banyak. Namanya itu ada Robertsonian sama resiprok. Ini namanya sesuai penemunya ya, Dek ya. Hmm. Resiprok masih dibagi lagi jadi homozigous sama heterozigous. Ini contoh si resiprok. AB awalnya di sini. Terus tiba-tiba dia dipindah ke sini ya, Dek ya. MNO dia dipindah ke sini juga. Ini translokasi berarti pemindahan fragmen kromosom. Jadi ya. Ini tuh maksudnya kayak gini ya, Dek ya. Ya, di sini itu ada GFH, di sini ada FGH ya, Dek ya. Terus di sini ada ABCDE. Nah, ini kromosomnya ya maksudnya ya. Terus di sini yang M aja, di sini MNOPG di sini ya, Dek ya. Jadi terus kalau yang translokasi ini, resiprok ini, yang heterozigot itu dipindah ke yang non homolog ya, jadi ke kromosom lain yang lagi. Nah, jadi artinya kalau yang homozigot itu sama kromosom ya dia dalam satu kromosom ini diganti-ganti. Kalau yang heterozigot itu yang ini ke sini ya, yang ini ke sini ya. Terus, nah ini contoh lagi kalau homozigot terjadi jika dua pasang kromosom homolog patah pada tempat tertentu dan patahan tersebut saling bertukar secara sempurna. Oke, nah ini contoh juga ABC, NO, OB. Ini harusnya hektogram. Kemudian fragmen kromosom dan satu kromosom yang bukan homolog. Yang ini dari homolog. Oh, ini dianggap sama ya, Dek ya.
ada kromosom ini yang sama kayak ini juga, jadi dianggapnya homolog. Jadi resiprok kromosom. Berubah juga ini ada ya. Yang hetero, ini contohnya kromosom 1 sama 2 ini bukan homolog ya deh ya, nggak sama. Jadi bisa berpindah juga. Jadi jika dua pasang kromosom homolog patah pada tempat yang saling bertukar. Nah, yang ini N ini yang awalnya di kanan ya, Dek ya. Semuanya pindah ke kiri. Yang ini pindah ke kanan ya. Tapi kalau yang bergerak itu cuma sebagiannya aja ya, Dek ya. Yang ini ke sana, yang ini ke sana. Jadi nggak semuanya ya. Ya, itu juga bedanya. Komposit. Nah, terus yang satu lagi yang namanya Robertsonian ya, Dek ya. Tadi Respiro, ini Robertsonian. Kalau si Robert ini terjadi karena penggabungan dua kromosom akrosentrik menjadi satu kromosom metasentrik, maka disebut fusion atau penggabungan. Nah, ini contoh juga pada Down syndrome tadi ya, Dek ya. Transformasinya termasuk Robertsonian. Awalnya kan ada P ini sama Q ini ya, Dek ya. Tiba-tiba dijadikan satu A, B, C, D, F, G, H-nya nggak ada P sama Q-nya. Jadi makanya disebut fusi penggabungan gitu ya. Padahal ini tadi kan dipisah ya di sini ya. Tapi A, B, C, D, E, F, G, H ini digabung, P sama Q-nya dihapus. Terus, nah ini makanya ada gambar kalau A anak normal itu bisa seperti ini kromosomnya. Tapi kalau anak B ini ada tambahannya deh ya. Nah, ditambahkan ke sini. Karena ya ini tadi ya deh ya, saya berpisah tapi ditambahin. Terus perbaikan sekarang. Nah, jadi tadi udah mutasi DNA, mutasi kromosom. Sekarang perbaikannya DNA. Reversal, berarti dia langsung reverse. Pembentukan dimer pirimidin TT ini menjadi GG apabila terpapar sinar UV oleh enzim fotoliase. Jadi, kalau tadi yang awal kena UV tadi deh, itu bisa diganti secara langsung. Jadi PT ini bisa diganti GG oleh enzim namanya fotoliase. Foto gampangannya karena cahaya ya dek ya. Kalau removal berarti dihapus atau dipotong-potong. Pokoknya ada 3. Base excision repair. Rotasi poin karena deaktivasi atau alkilasi. Nah yang tadi ada penyebabnya karena yang kimia ya dek ya. Ada alkilasi sama deaminasi. Itu diganti pakai pengenalan daerah AP site dengan dibantu DNA glikosilase. Jadi ini yang membantunya ya, Dek ya. Terus bisa juga pakai cara ini nukleotida eksisi repair dengan cara dimer tadi ya dimer ditambahi isasi. Jadi pengenalan oleh protein UVA BCD. Jadi ada base-nya, ada syarat nukleotidanya, ada mismatch repair. Berarti perbaikan selama replikasi jika terdapat bahasa yang salah dibantu sama DNA polimerase. Nah, jadi yang kesalahan-kesalahan tadi di atas itu deh yang kena fisika, kimia, biologi ya, entah kena UV, entah kena kimia, ya, itu bisa diperbaiki sama tubuh, dibantu sama enzim-enzim masing-masing ya. Enzim, DNA glycolase juga, protein juga, karena protein itu yang
bikin cepat sembuh kita ya dek ya. Nah proteinnya namanya ini sama DNA polimerase. Ya kuncinya ada di enzimnya sama DNA dan protein. Ini contohnya dibahas lagi. Kalau ada mutasi akibat dimerisasi, maka struktur DNA ini melakukan protein enzim fosfolipase yang ada di atas ini tadi ada ya, di fosfolipase. Jadi pembentukan dimer ini ya dia yang akan memutuskan cara kerjanya dia memutuskan ikatan hidrogen kimianya tanpa memutuskan ikatan fosfodiester akan juga. Ini secara kimianya ya dia. Perubahan urutan yang tadi berubah itu kan dia perbaiki dengan sesama nukleotida dengan basa pirimidin dan akan diikuti proses penangkupan kembali. Jadi dia perbaiki yang nggak sesuai tadi ya, Dek ya. Itunya banyak berubah-berubahnya tadi ya. Nah, ini kalau yang base excision repair. Terdapat satu bahasa yang rusak, kemudian digantikan dengan yang lain. Tempat kerusakan ini, yang tadi itu namanya adalah AP site itu tadi ya. Jadi pengenalan AP site. Nah, yang ini, pengenalan daerah AP site oleh DNA glikosilase ya. Di enzim DNA glikosilase dapat mengenal si AP site. Jadi yang rusak itu AP site ya. Tempat kerusakan kenali sama DNA glikosilase akhirnya dibuang bahasa yang salah tadi deh. Lalu ada AP endonuklease yang membuang juga AP site dan nukleotida sekitarnya. Nah, kekosongannya itu kan kosong habis dibuang ya, diisi dengan bantuan DNA polimerase 1 dan DNA ligase. Jadi yang polimerase 1 dia akan menambahkan pasangan basa yang udah sesuai sama pasangannya, yang ligasenya menyambungkan pasangan basa yang sudah disintesis oleh DNA polimerase 1. Ya. Jadi ini cara benerinnya ya, Dek ya. Kalau yang nukleotida excision prepare tadi dia butuh protein ini UVRA, B, C, sama D. Benar. Jadi mekanismenya dia pengenalan daerahnya, pengenalan daerah yang mengalami dimerisasi oleh protein. Jadi pengenalan daerah itu oleh protein ini ya dia, A sama B. Nah, yang C sama D memotong dan membuang yang rusak sehingga kosong ya pada nukleotida. Selanjutnya butuh DNA polimerase 1 juga sama DNA ligase juga. Jadi sama yang kayak yang atas ya. Yang DNA polimerase 1 sama caranya. Dia akan mensintesis nukleotida baru untuk dipasangkan sama segmen DNA yang mengalami kekosongan tadi. Yang ligase itu menyambungkan jadi ya. Oh ya, ini gambarnya. Contoh dia damage-nya di sini ya, Dek ya. Terus dikenali sama si UVA-B, C sama D, yang mengenali A sama B ya. Terus C sama D itu memotong. Ini dipotong, akhirnya kosong. Datanglah dana polimerase, dicariin yang baru ya, Dek ya, bahasanya. Nah, yang ligase itu nyambungin sama bawah-bawahnya ya, Dek ya. Mismatch repair. Oke, ini mismatch repair sama yang ini kayak ini tadi. Dia dibantu DNA polimerase juga, gitu ya. Jadi dia diperbaiki dengan cara segmen DNA-nya itu yang rusak dikenali sama protein namanya MUTS. MUT akan berikatan dengan MUT L. Nah, MUT L itu berperan untuk membentuk loop, ya. Loop itu yang cekungan gini ya. Hmm. Nah, ini jadi MUT S-nya mengenali MUT S-nya. Terus setelah dikenali ada MUT L ya, Dek ya. Nah, mood S sama si mood L ini akan berikatan membentuk loop ya. Mood L lalu akan memanggil mood H yang ini, yang menandai daerah GATC di sini, kemudian memotong.
bagian yang salah dan membuangnya. Mutha juga sebagai ujung perbaikan untaian DNA. Jadi ini GATC dibuang ya, Dek, ya. Eh, Memanggil mutha yang menandai daerah GATC, kemudian memotong bagian yang salah. Oh ya, di sini dia mengenali ya, Dek, ya, ada GATC. Nah, di sini ada yang salah tadi si A ya. Nih, ini dibuang nih jadinya kosong. Selanjutnya daerah yang kosong diganti dengan urutan DNA yang benar oleh DNA polimerase 3 sekarang yang dipilih. Sama dibantu enzim ligase untuk nyambungin. Ini jadi yang A ini diganti sama C, benar. Jadi menurut H ini deteksi yang benar ya, Dek, ya. Ini GATC benar nih, benar-benar. Tapi yang ini kok salah. Jadi ini dibuang. Oke, nah ini contohnya, Dek. Kalau mengalami kerusakan DNA damage, kebanyakan gara-gara hipoksia juga. Kurangan oksigen. Kalau lama-lama kurang oksigen, ini bisa ada aktivasi P53 namanya, yang akan langsung berjalan ke DNA. Nah, ini akhirnya menyebabkan kerusakan dari B2 datang B21, GADD45, BAX, menyebabkan gen itu apoptosis ya. Jadi selnya ini pecah. Awalnya normalnya gini ya, Dek, ya. Rapi, tapi bisa apoptosis. Terus kalau ini selnya rusak di atas gara-gara mutasi juga atau kehilangan P53, bisa jadi tumor. Makanya bisa jadi tumor dan kanker ya, Dek, ya. Terus ini awalnya normal, P53 normal ya sebutannya dia kimianya ya. Rusak, P53 tiganya aktif dan dia bergabung sama DNA ke DNA. Nah, ini ada proses ya, merusak translasi, inhibit translasi, menghambat proses translasi, akhirnya pasiennya selnya itu senescence namanya ya, dia nggak normal. Yang ini jadi apoptosis pecah juga selnya ya. Nah, ini beberapa contoh kerusakan sel, menyebabkan DNA-nya juga rusak ya, Dek, ya. Nah ini sel-sel yang abnormal pasti dia kalau abnormal yaitu berkembang semaunya sendiri ya, Dek, ya. Contoh tumor, dia bisa berproliferasi, bertambah banyak tanpa ada rangsangan dari luar. Oh, sakar video ya, Dek, ya. Tumor juga tidak merespon adanya penghambat pertumbuhan. Jadi dia akan terus tumbuh, 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 tumbuh. Dia juga bisa menghindar dari proses apoptosis. Harusnya kan tubuh kan mematikan sel ya, dia, tapi dia bisa menghindar. Jadi nggak bisa dimatikan. Tumor bisa lolos dari proses perbaikan DNA. Padahal tadi udah dibenerin sama tubuhnya dia. Tapi tumornya lari, tidak bisa diperbaiki. Terus dia bisa melakukan replikasi juga tanpa batas karena telomer yang diperpanjang. Jadi dia bisa bikin telomer sendiri ya dia. Terus angiogenesis, jadi pembuluh darahnya orang tumor, orang kanker itu makin banyak deh, makin banyak dibikin sama tumor ya. Jadi pembuluh darah kita makin banyak, pasiennya terus memiliki kemampuan invasi dan metastasis. Jadi dia bisa pindah-pindah ya dia organ satu ke organ lainnya. Ini contohnya. Jadi cuma perbedaan tumor kanker neoplasma nih. Tumor itu tonjolan aja. Jadi masih bengkak ya, Dek, ya. Jadi kalau orang kebentur itu bendol, kita masih boleh bilang itu tumor ya. Tapi kalau baru kanker, nah kanker ini baru kayak rep, kayak dia itu mencengkram kuat ya, Dek, ya. Makanya susah diambil. Kanker itu adalah tumor ganas, jadi benjolan atau tonjolan yang ganas. Kalau neoplasma itu pertumbuhan baru. Jadi maksudnya ada massa. Massa itu maksudnya benjolan juga ya, Dek, ya. Abnormal. Yang pertumbuhannya itu
tidak terkoordinasi dengan jaringan normal dan tetap berlebihan meskipun melaksanakan pelatihan. Nah, ilmu yang belajar tentang neoplasma adalah onkologi. Ya. Jadi yang tumor dan kanker itu masukkan neoplasma juga deh ya. Ini masuk ke sini, kanker juga masuk ke sini. Karena sama-sama pertumbuhan gitu ya. Nah, ini makanya ada neoplasma jinak. Ini berarti tumor jinak. Disebut juga tumor, tapi yang jinak. Masih lambat pertumbuhannya, berproliferasinya cenderung kohesif. Kohesif itu masih pelan-pelan ya dia. Terus tumbuh secara sentrifugal, jadi pelan-pelan dia membentuk massa. Ada batasnya, maksudnya ini kan benjolan. Tapi batasnya samping-sampingnya ini masih kelihatan. Ya, tidak dapat metastasis. Jadi ya udah dia cuma di satu tempat aja, Di. Contohnya di lambung. Ya udah cuma di lambung aja ya. Kalau yang ganas dia baru bisa ke jaringan sekitarnya. Jadi bisa metastasis namanya dan tidak terdapat pembatas. Jadi ini samping-samping luarnya ini deh itu tidak ada batasnya. Makin cepat karena ganas baru dia disebut kanker ya. Makanya tadi neoplasma itu dibagi jadi dua ya deh ya. Cina sama ganas. Cinanya tumor, ganasnya kanker. Oh ya, selesai. Oke, nah ini tadi mutasi berarti ya deh ya. Mutasi DNA, kromosom sama perbaikan DNA-nya. Nah, ini ada yang bertanyain? Nggak ada, tapi jelas ya deh ya. Ya. Soalnya masih nyambung juga ya deh ya sama yang lalu ya. Gak ada yang mau tanyain ya? Ya. Oke, sudah selesai berarti deh. Matikan recordernya dulu ya.